Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini kelompok 3 akan membahas tentang diksi dan kamus dalam bahasa Indonesia. 1. Memahami Quran Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Dalam ayat ini menjelaskan tentang pentingnya menjaga lisan. Saat ini banyak sekali orang-orang yang berkomentar dan mengkritik asal-asalan dan tidak pandang bulu, tidak tanggung-tanggung. Terkadang omongannya pedas dan menyakiti perasaan. Kalau perkataan itu sudah terlanjur keluar darinya, maka akan sulit bahkan tidak bisa ditarik kembali. Lisan diibaratkan seperti pedang. Jika tidak dijaga dan digunakan baik-baik, dapat menyakiti diri sendiri dan orang lain. 2. Pengertian diksi atau pemilihan kata. Diksi merupakan kegiatan memilih kata yang paling tepat untuk digunakan dalam suatu kalimat sesuai dengan maksud dan situasi yang diinginkan. Dalam penyusunan kalimat, pemilihan kata perlu dilakukan agar gagasan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh orang lain. Kegunaan diksi yaitu, diksi dapat membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara, dapat menciptakan aktivis komunikasi yang lebih efektif dan efisien, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Macam-macam diksi. 1. Sinonim. 2. Homonim. 3. Denotasi. 4. Konotasi. 5. Kata umum dan kata khusus. Yang ketiga yaitu pengertian kamus. Kamus merupakan sebuah buku referensi yang memuat daftar kosakata yang terdapat dalam sebuah bahasa, yang disusun secara alfabetis disertai keterangan bagaimana menggunakan kata itu. Kadang-kadang, untuk tujuan praktis, disusun sebuah kamus singkat yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan untuk disebut kamus. Kegunaan kamus. 1. Untuk membantu para pemakai untuk mengenal kata-kata baru beserta maknanya. Yang kedua, selain menerangkan makna kata, kamus juga memuat cara-cara mengucapkannya. Yang ketiga, menerangkan asal kata serta memberikan contoh-contoh penggunaannya dalam masyarakat. Macam-macam kamus. Menurut luas lingkupnya, kamus dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kamus umum, kamus khusus, dan kamus istilah. Ada beberapa varian dari kamus khusus, yaitu ada kamus eka bahasa, kamus dwi bahasa, dan kamus multibahasa. Dilihat dari sifatnya, ada kamus standar dan kamus non-standar. 4. Hubungan diksi dan kamus. Kamus sebagai sumber diksi. Berbicara mengenai pilihan kata, maka suatu hal yang perlu pula mendapat perhatian kita, yaitu kamus, yang merupakan sebuah buku referensi yang memuat daftar kosakata yang terdapat dalam sebuah bahasa, yang disusun secara alfabetis disertai keterangan bagaimana menggunakan kata tersebut. 5. Ensiklopedia. Kata ensiklopedia berasal dari bahasa Yunani, yaitu enkilos paideia, artinya pendidikan yang bulat dan menyeluruh. Jadi, ensiklopedia diterbitkan dengan tujuan memberikan pendidikan yang menyeluruh kepada para pembacanya tentang suatu bidang atau subjek tertentu secara autodidaktif. 6. Konkordansi. Konkordansi adalah daftar menurut abjad kata-kata pokok yang digunakan dalam suatu buku atau karya tulis. Mendata setiap kali muncul tiap-tiap kata dengan konteks langsungnya. Hanya karya-karya penting yang dibuat konkordansi, seperti Weda, Alkitab, Al-Quran, atau karya-karya Shakespeare atau James Joyce, atau penulis Latin dan Yunani klasik. Karena jumlah waktu, kesulitan, dan biaya yang terlibat dalam menciptakan sebuah konkordansi dalam era prakomputer. Konkordansi merupakan lebih dari sebuah indeks. Adanya bahan tambahan membuat produksinya membutuhkan proses intensif, bahkan ketika dibantu oleh komputer, seperti komentar, definisi, dan perlindungan silang topikal. 7. Indeks. Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang ada dalam buku cetakan, biasanya pada bagian akhir, tersusun menurut abjad
yang memberi informasi mengenai halaman, tempat kata, atau istilah tersebut ditemukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.